Sebagai bagian dari komitmen Rumah Sakit Medika Dramaga untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman, gedung IGD baru Rumah Sakit Medika Dramaga di-launching tanggal 10 Oktober tahun 2022 dengan fasilitas yang nyaman untuk pasien dan mengedepankan pelayanan yang profesional. Semoga Rumah Sakit Medika Dramaga dapat menjadi fasilitas pelayanan kesehatan pilihan utama masyarakat. Rumah Sakit Medika Dramaga selalu prima profesional, ramah, integrasi, mudah, dan aman. Kalau yang ini kita bingung penyakitnya, Tapi yang darurat gitu. semua darurat di sini. Cuma ini kan kalau itu banyak nah yang itu benar. Mudah-mudahan pasien bisa nyaman. Paling pasir. Mungkin ada pesan Alhamdulillah amanah, profesionalis. Semoga berkah aja, ya panjang umur. Terkait pelayanannya bagus, Pak. Alhamdulillah, tinggal nunggu sebentar langsung IGD langsung dipanggil. Cepat, Pak ya. Artinya nggak ada kendala, Pak ya. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sofian Dari mana, Pak? dari Tenyolaya. Pasien BPJS atau umum BPJS? ya, Dr. Giuseppe sebagai Direktur Rumah Sakit Medika Dramaga. Sebelah kanan saya Dr. Erni sebagai Manajer Penunjang Medis. Sebelah kiri saya Dr. Karlina sebagai Manajer Umum Keuangan. Ini yang sangat membantu operasional sehari-hari. Terkait masalah launching anniversary Rumah Sakit Medika dan launching IGD sendiri. Ya, jadi yang ke-10 itu memang cukup istimewa ya. Ini karena bagaimanapun itu satu dasar rasa salah satu waktu yang cukup untuk kita muhasabah, mengevaluasi apakah ini sudah kita melakukan fungsi utama dengan benar atau tidak. Yang kedua, ya wujud kita bersyukur kita tuh dikasih kesempatan untuk mendedikasikan pelayanan untuk masyarakat ya. Prinsip kita dari kita oleh kita untuk kita. Hanya memang motonya berubah. Kalau dulu 10 tahun yang berjalan itu motonya adalah yang terbaik dan terpercaya. Kalau sekarang prima, kita berubah bergeser. Prima itu singkatan dari profesional, kemudian R-nya ramah, I-nya integrasi, kemudian M-nya mutu dan hanya aman. Dan mudah-mudahan kalau insan kita prima semua, pelayanannya prima, penyakitnya juga bisa cepat sembuh. Kalau kata Pak Lurah tadi, mudah-mudahan nggak dirawat, nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Barangkali itu, jadi ada pergeseran, kita mau prima nih. Dan memang pasien kita 80% BPJS, nggak ada masalah. Dalam sehari kunjungannya sampai berapa sih, Pak, untuk pasien? Poliklinik ya sekitar 10.000, 11.000. Pasca pandemi ada penambahan, Pak? Nah, kita kebetulan selama pandemi itu SK-nya dari gubernur langsung untuk melayani pasien-pasien COVID. Tentu ada perubahan, pergeseran, turun. Nggak bisa jadinya. Ya mohon maaf dulu ada masyarakat yang tidak bisa atau discontinue karena kami juga harus melayani ini COVID. SK-nya langsung dari gubernur. Jadi waktu itu saya terpinggirkan ya. Tapi bagaimana itu kan situasi harus saya patuh dengan arahan juga. Walaupun kita swasta, tapi kan tetap kita bagian dari sistem. Nah sekarang sudah kembali semula, masyarakat bisa mengakses lagi hampir 100% lah untuk kebutuhan pelayanannya. Kita sih sesuai dengan ini aja Pak. Mudah-mudahan kewajiban kita adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara personal. Untuk fasilitas penunjang sendiri sudah sejauh mana, Pak, kelengkapan di Medika? Kita mungkin alhamdulillah kita mungkin lengkap ya. Apa ya? Ya CT scan itu canggih-canggih juga ada ya.
paling nggak mumpuni lah untuk Kota Bogor, sehingga kita bisa menahan retensi pasien tidak mudah dirujuk. Kan pasien juga mungkin kurang ini apa kalau harus dirujuk-rujuk. Tapi tentu nggak semuanya. Tapi memang sekarang sudah tidak pernah merujuk pasien. Oh, rujukan itu bisa horizontal, bisa vertikal. Horizontal misalnya kita kebetulan penuh, kita kan punya rumah sakit Jajari juga ya teman-teman. Mana yang cepat kita bantu itu rujuk horizontal. Kalau vertikal misalnya kita mau ada penyakit TBC yang resisten itu ke rumah sakit Gunawan misalnya. Atau kita ada beberapa yang nggak bisa juga, misalnya operasi jantung kan nggak semua rumah sakit boleh menyelenggarakan itu. Walaupun misalnya punya kemampuan, izinnya belum tentu terbatas. Itu mungkin harus ke tempat rujukan tipe A di Jakarta, ke Fatmawati. Jadi bukan tidak boleh merujuk, yang seharusnya dirujuk harus dirujuk. Pak, untuk IGD sendiri Kak, ada perubahan Pak dari dulu dengan sekarang ini semenjak di rehab? Dulu itu pertama dari segi fasilitas, kan dulu tempat sempit, desek-desekan. Dulu kita nggak menyangka cepat begini perubahan. Jadi sekarang luas sekali. Tempat tidurnya memang dari 6 jadi 14 ya. Tapi dengan dia buat kenyamanan. Tapi kalau darurat ya kita bisa lebih dari itu. Misalnya ada KLB ya terpaksa. Kalau KLB kita pakai velvet bisa lebih, mungkin 2 kali lipat bisa. Tapi sementara untuk kenyamanan yang 14. Pak, terkait adanya pasien BPJS, apa itu punya pelayanan khusus atau sama dengan umum yang dilayani Pak? Kalau kita lihat kenyataannya nanti kita jalan ke sana, kita samakan saja ya. Kita nggak boleh mulai berandai-andai seperti itu. Kita perlakukan semua pasien kita sama ya, seperti kita ingin diperlakukan. Kalau soal fasilitas mungkin beda, tapi kualitasnya sama.